Halo semuanya, aku Cindra Rahmatini Setiatmiko. Di sini aku akan tunjukin tutorial gimana caranya membuat primer, baik itu primer spesifik atau primer degenerate. Yang pertama, kita udah punya data atau sekuen dari yang mau kita buat primernya. Di sini aku pakai DNA dari sitokromi. Selanjutnya, kita buka aplikasi BioID. Untuk primer spesifik, itu di sini yang pertama kita buat primer spesifik. Terus open, dan buka yang sudah terlihat. Selanjutnya kita klik file dan graphic view. Di sini kliknya biar lebih mudah mengakses. Terus kita cari sekuen DNA yang mau kita cari sekuen yang mau dibuat primernya. Nah, beberapa karakter yang bisa kita pakai, yang bisa kita gunakan untuk menentukan itu ada ini, bisa dilihat. Nah, buat prosesnya sebelumnya aku udah bikin. Jadi yang pertama buat spesifik primernya, buat primer forwardnya itu aku dari 422 sampai 441. Nah, di sini. Selanjutnya, buat reverse-nya aku pakai dari 829 sampai 848. Untuk di reverse itu ada proses lagi yang harus kita lakuin yaitu complement dan reverse. Complement itu kita mengkomplement dari primernya. Jadi seperti ini. Kemudian juga misalkan dari G ke C, C ke T ke A, A ke T. Kalau untuk reverse-nya itu kita balik. Jadi dibacanya dari ujung 3 ke ujung 5. G A G, C G, ini. Nah, dia reverse. Selanjutnya kita bisa masukin ini ke dalam primer blast. Di sini buat bikin primernya. Tinggal masukin ke dalam sini. Forward dan reverse-nya. Selanjutnya untuk database-nya ini ada beberapa pilihan karena di sini aku pakainya DNA bukan RNA. Jadi aku bisa pilih representative genomes. Terus buat organismnya, karena aku pakai Ospronemidae, family ini, satu ini, ya. Terus kita klik get primers. Sambil menunggu, kita mungkin bisa ngecek primer yang kita buat di Oligo Analyzer. Nah, di sini sebelumnya tuh harus sign in dulu. Kita bisa masukin primer forwardnya ke sini. Dan itu jadi tinggal buka IDP, terus klik Tools, dan klik Oligo Analyzer. Nah, di sini keluar sekuensnya, komponennya, dan untuk panjangnya itu yang aku pakai 20, gizi kontennya 65%, melting temperature-nya 49,9. Nah, di sini ada beberapa yang harus diperhatikan. Ini buat ngecek hairpin-nya. Nah, ini ada delta G. Nah, jadi ini bisa terbentuk hairpin-nya cukup banyak, sampai 6. Dan delta G-nya semuanya di atas 5, di atas -6. Dan itu bisa dibilang kurang baik. Jadi mungkin primer ini nggak bisa digunakan, harus cari sekuensi yang lain.
Selanjutnya kita cek safety. Nah, di sini juga delta G-nya semuanya di atas -6, dan banyak juga yang bisa terbentuk, jadi ini kurang baik. Kalau bisa seminimal mungkin. Nah, di heterodimer ini kita masukin reverse. Nah, di sini juga sama, delta G-nya masih di atas -6 semua, dan banyak yang bisa terbentuk. Sekarang kita cek ke primer blastnya. Nah, ini dia hasilnya. Untuk panjangnya ya 20, kita ini melting temperature-nya kurang lebih jaraknya 4,5 derajat. Ini mepet karena harusnya perbedaan antara melting temperature forward dan reverse itu nggak boleh lebih dari 5 derajat. Cheese content-nya bagus karena cheese content harus dari 40-60%. Self complementarity dan ini yang di ujung 5 dan ujung 3. Kalau bisa yang ujung 3 ini di bawah dari 3, si reverse-nya 4. Jadi semakin kecil self complementarity itu semakin baik. Kemudian ini kita bisa lihat produk yang mirip, yang sekuen ini bisa jadi primer dari beberapa itu ada dari beta juga, mitochondrial DNA, tapi ini complete genome, jadi nggak apa-apa harusnya. Memang komplit, tapi ini ada yang kromosom 7 dan kromosom 4. Ini untuk sisanya nggak ada. Oke, selanjutnya kita mau membuat, jadi bisa disimpulkan buat primer ini kurang baik untuk digunakan, jadi harus mencari primer lain. Selanjutnya kita mau buat primer yang degenerate. Sama prosesnya sama seperti sebelumnya. Nah, degenerate primer ini sama ketentuannya seperti yang sebelumnya, tapi ada beberapa hal yang harus dinotis, yaitu ketika bertemu dengan yang sama seperti ini, GAA, yang dipilih adalah yang paling banyak, yaitu AA. Kemudian TCT, berarti yang akan dipilih adalah T. Nah, dari ketiga ini, cupang, ikan sepat, dan gurame, dan untuk reverse-nya, sudah di komponen dan di reverse, dari 883 sampai 902. Sebelum nunggu, kita ke IDP terlebih dahulu. Nah, hasilnya sudah muncul. Panjangnya 19, temperature melting temperature-nya itu berkisar segini, dan perbedaannya ini tidak sampai 2 derajat, jadi ini termasuk bagus. GC kontennya juga 40-60 derajat, dan self complementarity-nya untuk forward primer cukup kecil 2, reverse primernya 4. Kemudian beberapa yang sama itu pada beta splendent semua, pada cupang semua. Itu yang tadi yang complete genome ada lagi, kemudian kromosom. Ini bisa dibilang kurang spesifik. Dan kita cek di IDT. Berikut adalah hasilnya. Untuk GC kontennya juga bagus, melting temperature-nya juga 50 derajat. Kita akan mulai cek hairpin-nya. Hairpin-nya sendiri
cukup banyak, terdapat 7, dan delta G-nya di atas -6 semua. Ini juga delta G-nya untuk pembentukan self-dimernya itu banyak dan semuanya di atas -6. Berarti menandakan primer ini kurang baik. Nah, bisa jadi terbentuk struktur sekunder. Di sini kita akan masukkan. Kalau di sini ada yang di bawah -6, tapi hanya satu, dan sisanya cukup banyak dan di atas -6 semua. Sekian dari Baik, sekian dari saya. Semoga tutorial ini bermanfaat. Sampai jumpa.